Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih membahas pembelajaran tentang adab. Sudah ada 2 adab yang kita pelajari. Yang pertama, adab kita kepada orang tua, adab kita terhadap guru, dan yang sekarang itu adab kita terhadap teman. Adab dalam berteman menurut Imam Ghazali dalam risalahnya ada minimal 9 adab yang perlu diperhatikan dalam berteman. Jadi sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jangan lupa kalian absen terlebih dahulu, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Kumpulkan semua mata pelajaran yang sudah kalian pelajari dengan sebaik mungkin. 3 yaitu adab dalam berteman. Pembahasan. Menurut Imam Ghazali dalam risalahnya ada 9 adab yang perlu diperhatikan dalam berteman. Beliau menyatakan sebagaimana berikut. Adabul ikhwani al istibsyaru bihim indal liqa'i wal ibtida'u bisalami wal mu'anasatu wa tawsi'atu indal julusi wa tashbi'u indal qiyami wal insatu indal kalami wa takarruhul mujadalati fil maqali wa husnul qawli lil hikayati wa tarkul jawabi inda qada'il khitabi wan nida'u bi ahabbil asma'i. Jadi ada berteman, yakni yang pertama menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan teman, maka kita harus menunjukkan rasa gembira. Yang kedua, mendahului mengucap salam. Nah, inilah yang sering kita lupakan sesama teman kita. Mungkin tapi kita tidak ya, sepertinya santri tidak lupa untuk selalu mengucapkan salam. Yang ketiga, bersikap ramah dan melapangkan tempat ketika duduk bersamanya. Jadi ketika duduk ya seperti biasa, duduk bersama-sama, tidak tidak menyempitkan tempatnya. Jadi ketika duduk bersama teman, persilakan dia duduk bersama kita. Yang selanjutnya, turut menemani saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara, tidak mendebat ketika sedang berbicara, menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraannya, dan tidak memanggil dengan nama yang tidak disenangi. Nah, jadi biasanya kita ketika teman sedang bercerita, kita dengarkan dulu ceritanya, baru nanti kita tanggapi gitu. Jadi jangan ketika sedang teman bercerita kita memotong pembicaraannya seperti itu tidak boleh. Terus memanggil dengan nama yang disenangi. Panggillah teman kita sesuai namanya. Jika namanya Hasan atau Husen, panggil sesuai nama Hasan atau Husen. Jangan memanggil nama teman dengan panggilan yang menurut kita itu asik didengar gitu, tapi tidak mendatangkan doa atau tidak mendatangkan kebaikan untuk teman kita. Seperti ada yang namanya Hasan, tapi panggilannya cueng misalnya, apalah itu. Jadi
dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dalam pembahasan adab berteman. Ada juga yang kedua, yaitu dalil adab dalam berteman. Mengenai hubungan pertemanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sebaiknya yang dijadikan sahabat atau teman adalah seorang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat kelak, orang yang bersahabat saling bermusuhan di antara satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di akhirat kelak, sahabat yang baiklah yang menolong kita kepada surga. Carilah teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, tidak mengajak kepada keburukan. Seperti itu. Ada juga dalam ayat lain Allah menganjurkan dalam pertemanan untuk saling menutupi aib satu sama lain, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jtinabu katsiran minadh-dhunni in ba'dadh-dhunni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakila lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berpurbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari perbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan juga menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kau merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pada ayat di atas, Allah mengibaratkan orang yang suka membuka aib orang lain atau membuka aib orang lain atau temannya diibaratkan dengan orang yang suka memakan daging saudaranya, apalagi orang tersebut adalah temannya sendiri. Dalam pertemanan sudah disebutkan sebelum harus saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Nah, tidak hanya kita selalu bergembira saat bertemu atau bersikap ramah saat sedang bersama-sama, maka dari aib-aib teman kita tersebut pun harus kita jaga. Harus saling menjaga dan harus saling menghormati satu sama lain. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.